Halo anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Hari ini bersama Mr. Paul, kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan kegiatan mengamati, siswa mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati, siswa mampu mengetahui keberagaman agama yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga, dengan kegiatan mengamati, siswa mampu mengetahui proses terjadinya bunyi. Nah, sebelumnya, kemarin kan kita sudah belajar subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku. Di sana, anak-anak sudah mengetahui bahwa banyak sekali ada keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, di sini, Mister akan melanjutkan tentang keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Suku bangsa memiliki keberagaman budaya. Selain itu, keberagaman suku dan budaya, bangsa Indonesia memiliki keberagaman sosial. Salah satu bentuk keberagaman sosial itu adalah agama. Nah, adapun agama-agama yang ada di Indonesia itu, yang pertama agama Islam. Tempat ibadahnya itu adalah masjid. Lalu hari raya keagamaannya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Kitab sucinya yaitu Al-Quran. Lalu ada agama Katolik, tempat ibadah di gereja, hari raya keagamaan yaitu ada Natal dan Paskah, kitab sucinya adalah Alkitab. Lalu ada agama Kristen, tempat ibadah di gereja, hari raya keagamaan Natal dan Paskah, kitab sucinya Alkitab. Lalu ada agama Hindu, tempat ibadah di pura, hari raya keagamaan yaitu ada Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Kitab sucinya yaitu Weda. Lalu selanjutnya ada agama Buddha, untuk tempat ibadah di wihara, hari raya keagamaan yaitu Waisak, kitab sucinya Tripitaka. Lalu selanjutnya ada agama Konghucu. Tempat ibadahnya di Kelenteng, hari raya keagamaan Cap Gomeh, kitab sucinya Wujin dan Sishu. Lalu sikap toleransi dalam keberagamaan antara lain, yang pertama, memberi kesempatan kepada umat beragama lain untuk beribadah, tolong-menolong dalam kebaikan dengan umat beragama lain. Lalu yang ketiga, bekerja sama dalam kegiatan kemasyarakatan meskipun berbeda agama. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bacaan. Nah, di sini Mister akan menjelaskan cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Lalu yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Lalu yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok. Nah, di sini Mister memiliki satu bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Indonesia memiliki bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Lalu gagasan pokoknya adalah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah.
Lalu, gagasan pendukung, keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Dan bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, dari gagasan pokok dan gagasan pendukung tadi, anak-anak bisa membentuknya dalam bentuk diagram seperti ini. Atau anak-anak bisa mengkreasikannya dalam bentuk diagram sesuai dengan kreativitas anak-anak masing-masing. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang sumber bunyi? Ya, sumber bunyi adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh sumber bunyi antara lain yaitu alat musik. Di sini, Mister akan menjelaskan indera pendengaran manusia. Nah, di sini Mister ada contoh gambar telinga. Perhatikan proses mendengar berikut. Getaran dari sumber bunyi akan ditangkap oleh daun telinga. Lalu, bunyi menggetarkan gendang telinga dan bunyi menggetarkan tulang pendengaran. Lalu, koklea menangkap bunyi dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Lalu dari saraf pendengaran meneruskan bunyi ke otak. Nah, begitulah cara proses pendengaran pada telinga kita, anak-anak. Sampai di sini ya pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar ya anak-anak, dan kita akan bertemu kembali dalam pelajaran berikutnya. Terima kasih.